Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-20, dan pada video kali ini yang akan dibahas adalah nested atau inner class gitu. Jadi nested dan inner class ini apa? Ya sesuai dengan namanya mungkin ya, nested adalah bisa dibilang mungkin sarang. Karena dia bersarang, jadi ada kelas di dalam kelas gitu. Ya atau inner ini lebih enak gitu ya mungkin. Ada kelas di dalam sebuah kelas, inner class. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Jadi nested class adalah merupakan sebuah cara mengelompokkan kelas-kelas yang hanya digunakan di dalam satu tempat. Ya jadi misal kita punya kelas-kelas yang hanya digunakan di satu tempat gitu ya, daripada kita nge-expose keluar gitu, kita bisa kelompokkan atau masukkan kelas tersebut ke dalam kelas gitu. Jadi nested class. Agak bingung mungkin ya. Tujuannya untuk apa sih? Karena dengan membuat nested class, jadi kodenya apa ya, lebih readable, maintainable. Karena kita tahu gitu ya, sebuah kelas ini mungkin hanya berlaku di scope induk kelasnya gitu. Nah, dia bisa meningkatkan encapsulation. Encapsulation ini kan adalah proses menyembunyikan ya, untuk security bisa jadi. Kalau variable kan dengan private. Nah, kita juga bisa membuat private class gitu ya di dalam sebuah kelas. Bisa juga dilakukan terhadap interface gitu. Jadi interface ini ada nested interface gitu. Kita bisa buat interface di dalam interface. Tapi kalau saya pribadi sih jarang sih sebenarnya. Contohnya seperti ini. Ya, contoh sebelumnya di seed class kita sudah buat nested class di dalamnya. Ya karena recovery server healthy ini tidak lain dan tidak bukan hanya milik patient set, ya udah kita taruh aja gitu ya di dalam seed class. Jadi scope-nya biar lebih jelas gitu ya. Kemudian mungkin contoh yang lain adalah link list gitu ya. Di link list dia punya node gitu ya. Node-nya ya nggak mungkin dimiliki oleh yang lain gitu. Node ini diperuntukkan hanya untuk link list. Sehingga daripada di declare di luar gitu, di luar dari kelas link list, mending ditaruh di dalam aja gitu. Sehingga kita tahu bahwa node ini ada kaitan eratnya dengan link list gitu. Jadi lebih mudah dibaca gitu kan. Link list punya head, punya node. Kalau teman-teman belum tahu link list, silahkan cari di Google, adalah data structure yang cukup terkenal gitu ya. Kemudian ada inner class gitu. Dia ini sama aja dengan nested class ya, karena dia memang nested class, tapi apa ya, dia dapat mengakses outer classnya gitu ya. Nah misalnya di sebelumnya gitu ya, nested class biasa. Nah teman-teman ingin mengakses head gitu ya, milik link list gitu ya, nggak bisa gitu. Karena ya ini sebenarnya meskipun dia nested gitu ya, tapi dia kelas yang berbeda gitu. Kelas node ini nggak punya hak atas apa ya, properti-properti atau metode-metode yang dimiliki link list. Oleh karena itu hadir sebuah uh, inner class gitu ya, fitur yang namanya inner class. Jadi nested class yang dapat mengakses outer classnya. Jadi misal saya punya kelas A, kelas B, dan di sini saya ingin apa ya, mencoba ingin memakai property name milik kelas A. Di sini nggak bisa, unresolved reference name. Nah ketika kita ganti jadi inner class gitu, jadi inner class. Nah, name ini akhirnya bisa diakses karena sesuai dengan definisinya, inner class ini bisa mengakses container kelasnya atau outer kelasnya, sehingga name ini nggak lagi merah. Akan tetapi perlu apa ya, digarisbawahi dalam menggunakannya karena berpeluang terjadi memory leak gitu. Karena apa ya? Terkadang sebuah nested class itu hidupnya lebih panjang daripada parent classnya mungkin ya. Nah, karena hidupnya bisa jadi lebih panjang dan reference dari outer classnya masih dipakai di kelas tersebut, otomatis nanti reference dari kelas A-nya nggak akan diambil oleh garbage collector, sehingga nanti ya akan terjadi memory leak gitu. Nah, ini mungkin agak membingungkan. Teman-teman bisa pelajari memory leak terlebih dahulu. Inner class ini penggunaannya perlu hati-hati. So, gimana sih contohnya? Mungkin kita akan coba buat contoh di sini. Example
nested class. Apa ya contohnya? Contohnya employee mungkin ya. Masa employee lagi? Apa ya? Buku misalnya. Book gitu ya. Dia punya title misal. Kita pakai let init deh supaya nggak perlu mikirin titlenya. Kemudian di dalamnya kita buat kelas penulis gitu ya, karena penulis ini adalah orang, writer. Nah ini contohnya seperti ini aja sih sebenarnya, nggak banyak gitu ya, karena writer ini mungkin hanya bisa dimiliki oleh buku gitu ya, mungkin di proses bisnis teman-teman. Ya udah, daripada di luar sini, mending dimasukin aja gitu, karena dia nggak akan dipakai di yang lain gitu. Atau barangkali teman-teman ingin membatasi penggunaan atau pembuatan instance dari writer ini gitu. Jadi ya kita tinggal buat private aja. Jadi misal kita buat function get writer, kembaliannya writer. Nggak bisa ya, karena dia private. Maksudnya misal kita ingin print writer, kita buat instance-nya aja dulu di dalam sini. Nah misal print line writer.name. Ya mungkin ini nggak proper, tapi gini lah fungsinya gitu. Kita bisa membuat nested class-nya jadi private, sehingga di luar kita nggak bisa buat instance-nya gitu. Instance-nya hanya untuk keperluan di dalam kelas buku ini gitu. Nah kalau inner class tadi digunakan ketika kita ingin menggunakan outer class-nya gitu. Misal apa ya? Ya title deh. Misalnya di dalam dia punya list book gitu ya, buku yang sudah ditulisnya. Array list gitu, list of string title gitu ya. Nah ini kita bisa akses parentnya gitu, meskipun jarang terjadi mungkin ya. Biasanya kalau teman-teman pakai recycle view, ada view holder. Nah, view holdernya pengen akses luar, nah pakai inner class gitu. Mungkin contohnya seperti ini gitu ya, karena tidak banyak mungkin case yang bisa saya berikan di sini. Tapi ya anyway, semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video-video selanjutnya.